warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kelompok Yasin rahimakumullah. Dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan kurnia-Nya, maka pada saat ini kita telah diberi oleh Allah badan sehat, murah rezeki, dan kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu membaca surah Yasin berjamaah pada setiap hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Sholawat beriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang membaca sholawat ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan judul Tantangan Kehidupan di Abad Modern. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa orang tua kita terdahulu. Abad modern ini penuh dengan kemajuan, terutama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam hitungan detik, kita bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain. Kita bisa belajar apa saja dari internet. Tapi di balik semua itu, ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Pertama, krisis akhlak dan moral. Banyak dari kita tanpa sadar mulai melupakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih suka meniru gaya hidup selebriti barat daripada meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah marah, gampang berkata kasar, dan kadang malas ibadah. Inilah tantangan pertama, bagaimana menjaga akhlak Islam di tengah arus dunia modern. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kita harus kembali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tutur kata, sikap, dan cara hidup. Jangan sampai kita kehilangan identitas sebagai umat Islam hanya karena ikut-ikutan tren. Kedua, kecanduan teknologi dan media sosial. Handphone dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bisa bermanfaat, tapi juga bisa menjadi bumerang. Banyak pelajar dan remaja, putra dan putri yang lebih sibuk scroll media sosial daripada membaca buku, Al-Quran, dan sholat tepat waktu. Bahkan ada yang tidur larut malam karena
karena main game atau nonton konten yang tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut. Dan kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita bijak menggunakan waktu dan teknologi. Gunakan HP untuk hal-hal positif. Belajar, berdakwah, dan mempererat silaturahmi. Jangan biarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ketiga, tekanan hidup dan mental health atau kesehatan mental. Abad modern juga membawa tekanan luar biasa. Tugas sekolah, tuntutan orang tua, dan perbandingan di media sosial. Semua itu bisa membuat kita stres atau minder. Banyak remaja yang merasa tidak cukup baik, padahal setiap dari kita punya kelebihan masing-masing. Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jika seseorang sedang sedih, dekati Allah melalui doa, zikir, dan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Keempat, pergaulan bebas dan kehilangan batas. Tantangan lainnya adalah pergaulan. Saat ini, batasan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak jelas. Kita perlu tahu bahwa Islam mengajarkan menjaga diri atau hifzul ird, yaitu menjaga kehormatan dan batas pergaulan. Ingatlah, bukan berarti tidak boleh berteman dengan lawan jenis, tetapi harus tahu adab dan jaga sikap. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Abad modern memang penuh tantangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa bertahan. Justru inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita bisa menjadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian ceramah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum